warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Minati. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Mauspati, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Prodi PPKN di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor 2023623993. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Mauspati. Berikut ini video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Begini anak-anak, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Karena segala sesuatu yang diawali dengan doa, diawali perbuatan dengan baik, maka nanti hasilnya akan baik. Ya toh? Ya. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Siap, Bro. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Rahman. Hanya nama saja? Iya. Kemana? Keluar kota. Keluar kota. Ya udah. Ini. Pada hari ini, materi pembelajaran kita hari ini tujuannya yaitu peserta didik siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan indikatornya mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kali ini kita lihat tayangan PPT dari Bu Mami. Silakan Mas. Coba perhatikan ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun dari sudut sejarah. Hal tersebut dapat dilihat secara etimologis atau secara terminologi sebagaimana penjelasan berikut. Secara etimologis, berdasarkan asal kata, Pancasila berasal dari bahasa India
yakni bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dengan i biasa pendek artinya sendi, alas atau dasar. Sila dengan i panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik dan tidak senonoh. Kata sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku baik. Itu secara etimologis. Sekarang secara terminologi, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, perkataan Pancasila atau 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkannya. Perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk di samping Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Ciri-cirinya, sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dengan tidak bisa dipisahkan dalam Pancasila. Sifat dan ciri Pancasila sebagai berikut: sistematis atau umum, kesatuan totalitas yang organis atau utuh. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain. Adapun karakteristik tersebut adalah: satu, Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Keempat, adalah bahwa kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau, bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Pasal-pasalnya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal 28 di ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sila yang ketiga, Perserikatan Indonesia, pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasarnya pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung dan oleh rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasarnya pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh pengamalannya: sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mengembangkan
menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Contohnya sila ketiga Persatuan Indonesia. 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 2. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang kedua, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat fardu, sholat sunnah, puasa, zakat, dan sebagainya. Kita tidak boleh ribut ketika orang yang beragama lain melaksanakan ibadahnya. Tentang yang ke sila kedua, membantu korban bencana alam, menghargai atau tidak mencela karya orang lain. Sila ketiga, mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan jalan. Yang kedua, ikut kerja bakti mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut serta dalam kompetisi olahraga baik secara nasional maupun internasional. Dalam sila keempat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ikut dalam pemilu jika sudah cukup umur baik tingkat nasional maupun lokal. Dan yang kelima, yaitu memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut. Tidak bertindak korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Yang ketiga, membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin. Terima kasih. Tayangan selanjutnya yaitu video ya. Kita lihat video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Walona. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Contoh sampai habis ya, dan skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Ganda Pancasila. Nah, di dalam lambang program tersebut juga terdapat 5 bawang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala benteng, dan koin dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat di dalam Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian, yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama.
Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang butuh beda. Yang kedua, kita membela dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap jaga rasa. Dan yang keenam, menjawab teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lihat sila berbunyi persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga adalah yang pertama, cinta Indonesia. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namanya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil putusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penambahan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi kanvas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain. Yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Video pembelajaran ibu kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak. Setelah kita memperhatikan materi ini, kita akan pelajari dengan cara apa? Kita akan mendiskusikan. Apa yang telah kita lihat tadi. Coba kalian buat kelompok berdasarkan huruf absen. Ya, cari absennya masing-masing. Ya, huruf absennya masing-masing. Satu kelompok, satu orang. Gambarnya coba ada gambarnya siapa contohnya?
Kamu siapa? Pak Karno. Soekarno mana Soekarnonya? Pak Karno Soekarno. Supomo mau ya. Sekarang saya bagi LKPD-nya. Kamu kerjakan apa-apa yang kamu mana ini? Kalau sudah, sekarang nanti yang kita kerjakan adalah apa? Sila ke 4 kerakyatan dari bab gotong cukup mana? Kita gotong sila ke
Kamu kamu identifikasi apa-apa. Apa? Waktunya menit sekali presentasi. Ya. Waktunya 20 menit presentasi. Mengenai berapa? Mengenai 20 menit presentasi. Sampai jam 12.24. Sudah? Ayo 5 menit lagi ya. Sudah. Ya, sudah lagi. Siapa yang bingung? Siapa yang gak mudeng?
pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya karena sudah memberikan kami waktu dan juga kesempatan dari kelompok Supomo untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang pertama, penerapan kerjasama dan gotong royong dapat. Oke, sebelumnya perkenalkan, maaf terjadi kesalahan komunikasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bidara Sikunafilmi, dapat dipanggil Wildan, nomor absen 32. Saya Alicia Fadil-Fiani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Fauzan Andriatama, Kalisan Fauzan, absen 10. Perkenalkan, Mas Ivan Putra Ramadan, bisa dipanggilkan nomor absen 18. Baik, yang pertama adalah manfaat dari penerapan kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Manfaatnya adalah manfaat dari penerapan kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia lain meningkatkan kebersamaan solidaritas sosial, memperkuat resiliensi daya tahan masyarakat, lembaga dari bagaimana individu dapat menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kalisa. Bagaimana individu dapat menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu individu dapat menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membantu tetangga atau lingkungan sekitar ketika ada masalah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, serta membangun hubungan yang baik dengan orang sekitar. Mana sudah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang lain ya, siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aulian Rasinda, nomor absen 4. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Jelaskan menurut pendapatmu. Izin menjawab pertanyaan. Gotong royong merupakan suatu istilah khas Indonesia yang berarti bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Berasal dari kata gotong yaitu bekerja, royong yaitu bersama. Apakah bisa diterima? Berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak, mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang Siapa yang lapar? Siapa yang capek? Untuk menghilangkan semua itu, coba jawab pertanyaan kami. Siapa yang semangat? Saya. Siapa yang pintar? Saya. Siapa yang cerdas? Saya. Semua istimewa. Sekarang kita tahu semua bahwa kesimpulannya adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya kan? Coba. Kesimpulannya adalah dengan melakukan kegiatan gotong royong, pekerjaan yang awalnya sulit untuk dilakukan sendiri akan lebih mudah jika dilaksanakan bersama-sama. Selain itu, dengan melaksanakan kegiatan gotong royong akan menumbuhkan sikap kebersamaan, solidaritas, dan tolong menolong antar sesama. Siapa yang lain yang bisa? Baik. Intinya, gotong royong itu bisa dilaksanakan di mana-mana, baik individu, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Yang paling utama yang bisa kita lakukan setiap hari adalah
Jadi anggota keluarga saling membantu. Jangan hanya Pak bahasa Jawa ini ngejepnya wong siji, ngejepnya ibu tok sing resik-resik. Enggak. Jadi dibagi. Seandainya bisa dibagi, ibu bagian masak, bagian konsumsi pokoknya ya. Terus bapak dan anak-anak bagian cleaning service, bagian menyapu, mencuci. Akhirnya kan ibu pekerjaannya jadi ringan. Kalau di sekolah apa? Yang paling utama adalah piket kelas. Saya sering menemui banyak sampah yang berserakan. Agar siap ditanya bagaimana jawabnya. Yang piket si A, yang piket si B. Itu jenisnya apa? Ngejeble. Yang betul apa? Siapa yang bisa, nah itu dikerjakan. Jadi jangan hanya mengandalkan hanya satu orang. Kalau di masyarakat biasanya apa? Kalau di desa sebenarnya diadakan apa? Gotong royong itu contohnya kerja bakti, ya, membersihkan jalanan atau membantu jalan. Misalnya jalannya ada yang jeblok atau gimana, dikasih apa? Rugi, biar yang lewat situ selamat semua. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Sekarang sudah jam berapa ya? Sudah waktunya pulang. Sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, ya pembelajaran pada hari ini, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai norma-norma kehidupan. Norma-norma kan juga merupakan apa? Pengamanan Pancasila. Kira-kira sila berapa ya norma-norma? Sila kedua. Kalau sudah ada pertanyaan, sebelum kita pulang, agar kita selamat sampai di rumah, ya, berjumpa dengan orang tua, adik, kakak. Kalau saya berjumpa dengan suami dan cucu saya, ya, kita akhiri dengan berdoa. Diawali dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Saya sebentar, yang ke belakang belum kembali. Ya nanti biar menyusul, mungkin di belakang kita tunggu saja. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang ganti yang berdoa siapa? Saya. Ya, Bidan. Siapa? Iya, Mas. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.